Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya hari kenaikan Tuhan Yesus tahun ini agak rame ya. Saya tadi malam jedar-jedor, berasa mau tahun baru, karena berasanya malam jedar-jedor, besoknya mau kebaktian. Itu kan kayak malam tahun baru ya. Ya, tahun ini sungguh luar biasa. Saya lihat banyak yang pasang status bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus di tahun ini bertepatan dengan saudara-saudara kita yang juga merayakan hari rayanya, hari Idul Fitri. Jadi keramaian yang kita rasakan ya, itu bukan keramaian hari kenaikan Tuhan Yesus, tapi keramaian Idul Fitri ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus ini rasanya seringkali dianaktirikan di dalam kalender gereja. Ya. Nggak ada nama yang khusus gitu ya, nggak ada nama yang spesial gitu. Kalau misalnya Natal, Paskah, Jumat Agung, terus nanti 10 hari lagi kita merayakan Pentakosta, itu ada nama-nama khusus gitu ya. Tapi kenaikan, ya cuma kenaikan gitu aja. Kalau Natal kita merayakan kelahiran Tuhan. Kalau Jumat Agung, kematian, Paskah kebangkitan, jangan kebalik ya. Tapi kenaikan seringkali hambar ya, sepi, dan bisa jadi hari kenaikan Tuhan Yesus diabaikan oleh panitia-panitia gitu ya. Meskipun ini tahun kedua GKI Muntilan tidak mengadakan kepanitiaan hari raya gerejawi, tapi kalaupun ada hari kenaikan Tuhan Yesus ini seringkali di nomor duakan ya. Tidak dikhususkan seperti Natal gitu ya, Paskah, meskipun Paskah masih lebih lumayan gitu ya, tapi kenaikan seringkali sepi-sepi saja. Entah apa yang membuat peristiwa kenaikan kok tidak terlalu dirasa. Kalau Natal kan kita menghayati sekali, Tuhan Yesus, Allah itu jadi manusia buat kita gitu ya. Kalau Jumat Agung kita menghayati kesengsaraan Tuhan, bagaimana Dia bersedia menerima semua penderitaan itu menggantikan kita. Wah ya kan, kita tersentuh lagi.
Kalau Paskah kita ikut bersukacita, bersemangat karena Allah menang dari maut. Wah, kita ikut bergembira. Lah nek kenaikan, apa yang sebenarnya dirayakan dalam peristiwa kenaikan? Apa yang mau kita maknai? Karena kalau kita mau jujur melihat peristiwa kenaikan ini kan peristiwa perpisahan. Rasanya tidak ada di antara kita yang merayakan sebuah perpisahan. Bukan hanya perpisahan ini ya, kalau untuk pergi merantau, pergi bekerja, kuliah, itu masih ada kesempatan untuk ketemu. Tapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa perpisahan di mana para murid tidak akan lagi berjumpa dengan Yesus secara fisik. Ya, bobotnya kan mirip dengan ditinggal mati. Hanya Tuhan Yesus naik ke surga. Ini sebuah perpisahan. Jadi kalau mau mencoba membayangkan perasaan para murid waktu itu sudah sekitar 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, dan saat ini mereka akan berpisah, kan sebenarnya berat ya. Kita saja kalau kita punya orang anggota keluarga atau mungkin bahkan asisten rumah tangga yang dekat dengan kita, tinggal bersama-sama, pada satu masa dia pergi kan tetap ada bahasanya sini itu semedot ya, nggak mudah. Ada sebuah ikatan yang sudah terlanjur terbangun dengan baik dan ini dipisahkan. Saya waktu mempersiapkan bahan khotbah ini saya kepikir ini kayaknya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus nih kalau di zaman sekarang nih ada soundtracknya loh. Lagu pop zaman saya kuliah itu yang nyanyi Elo, Marcelo Tahidu. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Cocok tuh sama kenaikan Tuhan Yesus. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Iya ya. Cocok loh ya, Tuhan Yesus pergi untuk kembali. Ya, sayangnya waktu itu belum ada lagunya Elo. Itu kalau ada lagunya Elo cocok. Apa lagunya Elo terinspirasi kenaikan Tuhan Yesus? Ya enggak juga ya. Tapi perpisahan tidak pernah menyenangkan. Meskipun ada lagu yang cantik, yang indah gitu ya, mengiringi, tapi perpisahan tidak mengenakan. Nah, karena itu kalau kita lihat pada perpisahannya, ya rasanya kenaikan Tuhan Yesus ini enggak terlalu greget, ya, tidak terlalu menarik untuk dirayakan. Ini perpisahan. Nah, hari ini kita akan memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini dalam 2 hal yang mau saya garis bawahi buat kita. Yang pertama adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus harus terjadi karena rancangan Allah itu harus digenapi. Ya. Seperti bacaan saya hilang. Ya, dikatakan bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Karya Yesus dan apa yang Yesus lakukan bukan hanya berlaku untuk saat itu, tetapi semuanya itu sudah Allah rancangkan sejak semula. Jadi keseluruhan karya Yesus ini utuh. Kita nggak bisa memisah-misahkan antara kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Tetapi semua ini keberadaan Yesus sampai kenaikannya ke surga adalah satu bagian yang utuh dari rancangan Allah atas dunia ini. Dan itu yang harus digenapi.
Ya. Jadi Allah bukanlah seorang pribadi yang asal-asalan dalam merancang, tetapi luar biasa bahwa rencananya sudah dimulai sejak dulu kala dan kita meyakini utuh sampai akhir dunia ini. Ya. Apa yang terjadi dalam diri Yesus adalah penggenapan janji Allah yang dinyatakan menurut waktunya Allah. Ya. Kapan Yesus lahir, kapan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dan kemudian ada penolong yang diutus untuk para murid, semuanya dirancang Allah secara sempurna menurut waktunya. Ya. Kenapa kok Yesus baru naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya? Ya. Kan kalau kita lihat satu persatu time frame-nya, kerangka waktunya, kita tuh akan makin terpukau ya. Luar biasa Allah dalam merancangkan waktunya. Nah, yang mau kita ambil adalah mari kita juga meyakini bahwa kesempurnaan karya Tuhan menurut waktunya juga masih terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita yang tidak menyadari. Seperti misalnya saya berjanji pada Grace, besok kalau pas Mami gak ada tugas, hari Minggu kita berenang ya. Hari Minggu gak ada tugas, kita berenang. Setiap hari dia tanya, Mami ini hari apa? Senin. Ini hari apa? Selasa. Ini hari apa? Rabu. Terus ditanya, begitu ketemu Minggu, ini Minggu. Tunggu, Mami kebaktian. Enggak bisa, Mami janji. Mami bohong. Saya tuh sering diunek bohong gitu sama Grace ya. Saya mau menjelaskan agak sulit. Kenapa? Karena Grace belum ngerti konsep hari, konsep waktu, semua bagi dia sama. Itu juga yang seringkali terjadi antara kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau menyatakan kehendaknya menurut waktunya, seringkali sebagai manusia kita ini nggak mengerti. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Jadi kita merasa kok Tuhan ini tidak menepati janjinya. Katanya Tuhan mau menjanjikan pemulihan, Tuhan menjanjikan kekuatan. Loh itu tuh menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah percaya saja pada rancangannya Tuhan dan waktunya Tuhan. Karena Allah sudah membuktikan bahwa rancangannya sempurna, waktunya selalu tepat. Bagian kita ya percaya aja. Hal yang kedua yang mau kita ambil dari pemaknaan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Yesus harus meninggalkan dunia ini. Tetapi karyanya tidak berhenti. Tema kita hari ini melampaui ruang dan waktu. Kalau semula Yesus ini hanya terpenjara oleh daerah Palestina ya, dia tidak bisa lebih jauh dari itu. Dia berkarya sebagai manusia yang juga terbatas secara ruang dan waktu, tetapi ketika Yesus naik ke surga, kita juga meyakini karya Allah tetap berlanjut sampai saat ini. Justru dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, karya Allah bisa melampaui ruang, bisa melampaui waktu, bisa melampaui daerah Palestina, sehingga kita sampai saat ini bisa mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dan melampaui waktu. Ya, kita yang sudah ribuan tahun hidup setelahnya tetap bisa mendengar berita kabar baik itu, bahkan berita itu masih tetap berkuasa di dalam kehidupan kita. Itu karya Roh Kudus, itu karya Allah yang masih berlanjut sampai saat ini melampaui ruang dan waktu. Tetapi untuk itu terjadi, ada media yang dipakai, yaitu manusia. Para murid
dengan jelas diutus di ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Para murid waktu itu diberi sebuah tanggung jawab yang besar, ya. Berita tentang Tuhan Yesus ini tersebar ya karena mereka bertindak, karena mereka bergerak. Bayangkan kalau para murid waktu itu cuma diam saja. Kita tidak pernah mendengar berita tentang Tuhan. Nah, sekarang ketika kita hidup, itulah masa kita untuk juga mempersaksikan tentang Tuhan kepada orang lain. Bagaimana mempersaksikannya? Tentu kita nggak perlu menjangkau sesuatu yang jauh dan di luar tangan kita. Firman Tuhan mengingatkan bahwa cara kerja menjadi saksi itu mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Artinya, kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, meneruskan karya Yesus di dunia ini, mulai dari lingkup yang terkecil. Apa lingkup yang terkecil? Keluarga? Masih ada yang lebih kecil, yaitu diri sendiri. Kita bisa menjadi saksi ketika kita membenahi diri kita sendiri dulu. Ya, sebelum kita mulai di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bagian yang paling kecil yang bisa kita pakai adalah diri kita sendiri. Dan dari situ orang akan mengenal tentang Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan dengan berlaku, bertindak sebaik mungkin sesuai dengan firman Tuhan. Itu kita sudah jadi saksi. Maka otomatis ya, di tengah keluarga kita juga akan berdampak, di tengah masyarakat, di tengah gereja Tuhan kita akan berdampak. Ketika kita mulai dari lingkup yang terkecil, diri sendiri, gak perlu menunjuk pada orang lain, kamulah jadi saksi, enggak, ini aku, utus aku, gitu ya. Nanti di lagu yang terakhir kita nyanyi ketika pemanggilan Allah kepada Nabi Yesaya gitu ya. Lagunya kan ini aku utus aku, kan bukan ini aku utus dia. Ya. Mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah benar? Kita sudah beres. Enggak usah nunjuk ke yang lain. Ini aku utus aku. Tuhan mau utus kita, Tuhan mau pakai kita. Maka mari kita juga merespon dengan sebuah kesediaan, bersedia dipakai Tuhan menjadi saksinya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin.